Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini aku di kumpulan gemuk Bumi Saraswati. Nih, gemuk ini singkatan dari Gerakan Ekonomi Mandiri Usaha Kecil. Ini yang datang baru segini, belum datang semua. Saya review ke belakang aja ya, Lur. Oke, ini bagian konsumsi bagian ibu-ibu sibuk. Wah, komplit, seger tenan. Ini di tempatnya Mbak Ida. Halo. Ini Jeng Esti. Halo. Bagian seksi sibuk ini. 8 sekalian. Iya. Jeng Ida top markoto kok selalu menyediakan. Wah. Alhamdulillah. Berkah. Jumat berkah, Jumat berkah. Ya. Ben tambah rezekine. Amin. Insyaallah Tuhan pasti kasih banyak rezeki. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya udah datang. Halo Dek. Halo, dadah dulu. Ikut mama ya. Dadah. Ya. Kok tumben Bu Tanjung dan lain-lain belum datang? Bu Tanjungnya dari mana? Karena itu sendiri. Anu, Brujul. Oh, Brujul. Oke, dulu dekat tempat saya, tapi sekarang saya udah pindah di Mutiara, perumahan Mutiara. Mutiara itu Macanan. Berarti Kebak Keramat masuknya. Nggih, kecamatannya Kebak Keramat. Ambil sabun dari kesana ya. Sinten? Ambil sabun dari sana. Sinten? Kenapa nih? Sabun. Mulaan ku sabun tuh gitu. Sabun apa? Sabun kecantikan. Napa niku? Amore ya. Oh, gitu. Pabriknya tuh. Anu Stokise. Oh, kayak MLM. Aduh. Apa kuwi? Macanan, rumah macan. Alhamdulillah dapat rumah yang lebih besar, kayak untuk rezeki. Tanggal 3 kemarin 3 Agustus. Oh, berarti anyar. Nggih. Dulu kalau aku mijet, kalau belum pindah itu aku di dapur. Tapi sekarang udah di ruangan ada sendiri. Oh, di rumah mijetnya. Nggih, ada di rumah, ada dipanggil ada. Singkong senenganmu kan ngono gitu. Singkang. Singkang goreng, singkang rebus. Tinggal pilih mana Produksi yang sendiri. suka. Variannya. Marak nih marak tenan niki. Varian di belakang. Panen anu, ini kebon. Nggih, panen kebon. Boleh tando soalnya. Maksudnya panen kebon. Kebone pasar. Kebone pasar. Kebone bakule. Manggrek. Nama sini niku nek. Langgreng. Manggrek. Nggih. Seadanya. Niki nek setengah alun-alun niku lho, mekar. Mekar. Pohong Oh, sing mekar Mekar. itu. kita mekarkan sendiri. Dimakan sendiri nek itu produksinya mekar itu nek di alun-alun digoreng 2 kali prosesnya. Enak banget. Nek ini tak kukus dulu baru tak goreng. Toppingnya banyak. Kita jualan ya ya. Hari-hari. Oh, dikembalikan aja. Mam singkong. Empuk banget tok. Dorong teko ya. Halo. Disyuting lagi. Ya, halo. Kok mlebu ning YouTube, Pak? No. Tetep masuk YouTube udah Iya, masuk Pak. kok. Aku tuku tripod tok. Neng nggon anu online Lazada. Berapa? 48 atau 46 Pak, enggak ada Apa yo mau nukokke aku sisan. duite. Ora
dhewe. Kalau ditutup kan 55 apa 60 gitu loh. Tergantung ukuran tingginya. 1 meter. Yang meter itu. Yang bisa di iya. Dimodotke. Heeh. Modot ya. Iya. Gaduh-gaduh itu. gue ada apa nanti itu apa aja iki. Gue. Oh, mboten ngene, kok dereng temui. Esuk ketemu ning ini enteng. Ini loh. Nah, baru mendidih, lah sengaja. Suryani ini sejakin kan Bu. Oh, sing piye to kuwi? Piye to kuwi? Kan udah tahu kalau jam 1 toh pertemuannya. Ya kan rutin toh. Udah tak tekan. Kali. Ditunggu begitu. Anu. Di WA wae. Bu Suryani wae. Bu Suryani pun di dalamnya. Anu Kurang apa-apa. apa mriki cedak Oh, Bu. cedak. Cedak 10 menit tekan kok. Awas panas ya, Dik. Awas lho. Panas, Ya. buka Panas riyen. banget ya. Anu pun dibales sih, ditunggu. Ini kalau Bu Nupi. Jam 1 Bu. Ini Pak Kanjel izin, Pak Rekto izin. Oh, lah. Penting kan Lah. ruangnya ada. Panggung. Tak Jumatan kayak ajeng ini Ada panggung. Oh iya ya nek Jumat. nggih Jumatan terus Sini panggungnya besok. sini kan besok Malam Minggu. 17-an nggih itu. 17-an. 3 RT Bu ini Bu. Di barengnya di KT. Gayeng loh. Sak RW. Jadi rame. Tampil. Nggon aku ndek Lah ini utara ya nek izinnya anu, sehari tok. Besok sore lah dari Jumatan anak-anak. Jadi cariin, terus bingung wae kok. Mas, Ditanyain sama dipanggil Uti. ibu Iya sapa kan udah langsung izin. Ini ini tak juga napa? podaku Anu, sekian kan. aduan. Sama kamu gula. Terus sok BKS to. Oke semua. Mas ndang rene. Berarti gulanya Gulane. Gulane iki. Kira ini tadi gelembung Pak itu. Tak pikir nggih. Ora apa-apa malah tambah legi. Kalau rada apa jenenge? Pedes-pedes ngono kan. Pedes kecut. Pedes kecut, Memang ini tuh ngempur banget tak sing bapaknya pagi. teh rasa Daerah semut. tawon niku. Sanes niki singkong biasa, Bu. Singkong biasa. Bawaannya memang bagus-bagus apa ente apa talesnya. Heeh. Oh khusus jualan telo kependem. Telo kependem. Apa jenenge? Heeh. Polo pendem. Oh, kalau pendem. Ini gula berarti, guys. Ono yo ono. Adai Wala ijo. Makane. Kok disaring apa dingene? Iya, Mama. Aku gak ono. No, betul kan? Mboten. Men aku mau ono mlakno ki apa to iki pating krampul aku ngono. Lah iya. Biasanya kowe apa-apa campur semut to kaya mangan soto pas neng Boyolali kae mangan soto kebak semut barang hotel apelti. Neng dia kan dikasih kecap banyak jadi nggak kelihatan semutnya. Saya kan nggak pakai kecap jadi iki aku kayak semutnya tokolane gitu. Oh, biasa. Saya suwe Ngono sing panas gini ya do metu kabeh kok. Iya, iya. Lah ya biasanya ya enggak ini ki. Ning jero ora ketok, bang ning jaba ketok mau semute. sama wadahnya rapat lan utuh. Jadi Heeh. langsung. Aku ra nek ojeng. Ada. Ra. Enak banget ndok pohonnya ya. Enak bener kok iki. Aku mau rene semakem dadi wareg. Lah nek ini gemakem. Aku pada tak masak gado-gado lho. Iki arep masak. Oh, nek- jak metu sik. Ayo makem sik. Oh, engko nek Masalah lah berikutnya kan sayur. Nah ini kan wareg enek gitu loh. Karbohidrat marane wareg. Singkonge empuk to. Lagak teku kok lagak didokok lho. Mas kok muklak. Weh, iki singkonge bener iki. Singkonge bener lah biasanya malah bener nih. Nih, Bahkan carane singkong ketan niku nggih. Iki Bu Tanjung barang kok biasane dhisik to. budane mbok iki. Heeh, biasane Ora ono dhisik. kabari biasane yo wis wak ngono kae. Biasane dhisik dhewe ngono lho. Oh, dhisik dhewe. Kan langsung tak ora? Hah? Wis ngono ngono wae. Wis mau tak nganggo tangan kok tak Aduh, tak ada opak karo wae jare ben lemu deh. Gen tambah Tambah semut. Tak udik nih tangan nih mau. Tanganmu. Ini kematangan ya tak ini ya. Alah, oh ditinggal ingok kebon ki mau lah kok. Weh. Goreng. Malah tanep kok. Goreng iki rada
Malah crispy barang. Nah gitu. Maem, Dek, maem. Lah sing goreng iki bengok dhewe to. Lah mesti kami gosong. Ben, gosong pamen dhewe aku yo. Nek enak jare. Ben kok ditoke bae yo. Aku ngene wis engko tetep didangkan, jangan pandang wajahnya. Pandang rasanya. Ini rasanya enak. Singkongnya nak tenan kok jan. Gurih piye. Di bumbu apa nih? Bosan. Anu Ya bumbu teh bawang putih. bawang ya, nggih. Moto. Kayak tumbar. Ora nggo moto. Iku jadine piye? Singkonge digodhog to langsung dikai bumbu sik ngono dikasih digodhog. Tajang. Ditang. Terus bumbune Terus diceplungke. Kayak bumbu. dipiur-piurke. Ora kayak banyu. Bumbune kayak banyu. Boleh. Dikomke kuwi di sing dangan kuwi dikom. Oh, agak arep digoreng agak dicemplungne bumbu. Kalau dalam keadaan panas loh, kodangnya langsung digoreng bumbu jadi megar ini. Iya. Oh gitu. Neng ada dua versi, bisa digoreng 2 kali. Kan goreng toh, goreng, es meh mateng, oleh setengah mateng kae. Wes gawe bumbu sik oke, banyune akeh. Dadi bar digoreng serok, jebur ke kono. Terus Diamkan toh, kene kene nggo goreng meneh. Hmm. Nek setengah mateng kene diserok, jebur ke kene. Mekar. Megar. Oh. Non frozen nanti non frozen. Tapi rasanya beda wis. Beda nggih. Lah niku dadine anu sarine entek kok Empuk ilang. banget tapi Nggih. rasanya beda. Nek ngeten sih rasane, nek dikukus kalau enggak anu Oh iya, rasanya yang frozen ya. Terus beda. sepo. Berbulan-bulan nggih. Aku ya seneng kok bosone pohon goreng ngene sih. Kapan godhog. Kalau yang positif frozen mlebungin freezer iku kulkas niku. Wis metu-metu. Lali. Bukan iki apa teh iki? Iki sak banget. Oh, ngene kok lah Ini proses langsung. apa Bu, daging korban niku lho Bu, kan lek misalnya akeh. Nggih. Kula boke ngen freezer to. Atau dadi es batu niku. Nembe telas nggih wingi niku terus kula dalke kula disengeni, ndak boleh ngono-ngono. As digua mana 2 kilo aku. Enggak. Freezer enggak apa-apa. Nek di freezernya masih bagus, dia bisa beku. Bagus enggak apa-apa. Lah ya itu kok cair ke air cairan itu masih darah segar. Nggih, Lah ya. Itu enggak apa-apa. Terus itu anu Itu masih kemarin bisa. terus langsung tak tokoke manci biar mencair dulu toh. Setelah mencair aku kumbah Kecuali cuci nek terus freezernya biasanya nek freezer Anu, sing kulkas pintu saya satu itu sok-sok apa? enggak. digodhog. Buka tutup. Nggih. digodhog itu lho pakai manci presto terus tak suwiri terus tak gawe abon. Papa jemput apa? Apa sayang? Nek aku langsung dapat tak cuci tak godhog kabeh. Sing makan sapa? Ya, pae digodhog sik. Engko nek arep maem masak sithik-sithik. Soalnya aku ndak punya freezer, ndak punya. Oh, gitu. Godhog sik. Nanti nek papa Yang datang penting ora lali. Heeh, engko diinget Tonggoku terus. ya gitu. Etok akeh, ndelalah etok akeh mungkin anu ya etok akeh. Orang freezer. Lali, maksudnya dia kerja, lali enggak meleng mau ngomah kon godhog sisuke ambu kucing. Oh, kecut wis gak enak. Dibuang bro, yang ngejarin dibuang. Wis ngono ku Lah omah kok berarti ya ora mikir kene iki Tak daging. coba freezer iki lho. Piye ki ngono. 8 bulan kaki aku Dadine kakean iku wae jane didemke tanggone serai itu. Ah, ngono kuwi. Lah soalnya Dan korban udah dihabiskan enggak boleh disimpan. soalnya suami ini ngurusi sana, belah sana dapat, bapaknya mau ngurusi sana dapat. Nah, Kemana sen? kok Tak kayak kurangin lho, Bu. Nek kula mboten Tak kurangin. Dulu kan 1,5. Nggih, Manisan kasih. terus kasih. kasih Padahal kula nang dalam 2 sendok lho padahal. terus ini tadi tak suruh anu kok, sudah 1 sendok bae aku gitu. Aku nek gawe teh memang terasa manis soalnya hari-hariku minumnya air putih terus nek Iya nek teh pokoknya jadinya kan kudu sehari manis. sekali tok. Aku juga gitu. Belum tentu aku minum teh tiap hari. Oh. Kayak sak kepenginku, kadang ya seminggu sekali, kadang Malah enggak. Anak aku beda kan seminggu sekali. Ya sak kepenginku. Kecuali nek ning jaba lho ya, kecuali nek dolan ning jaba kayak gini minum teh. Minum kopi nek minum teh beda. Setiap paginya udah teh sekali. Mungkin kesininya putih. Enggak apa-apa. Ini udah pagi tuh
teh. Oh iya aku yang pagi ya mesti teh. Grauyang kalau enggak. Oh, ada sing yang ana sing apa mau. Aku pagi air putih. Pagi Pokoknya kok nek pengen gawe teh agek gawe teh, nek ndak ya ndak. Dadi nek aku gawe teh memang manis banget, misalnya mbok rasane iki apa manisan apa mesti ngono. Nah, aku enak rasane gula iki. Lah seneng manis kok. Jalan juga. Pon. Lah sak sendok lho, Bu. Biasanya 3 sendok. 1,5 lah. Nek jengidal nek gawe manis banget tok. Banget tok aku ya. Kaya wonge Kok manis. seneng iki ora manis. Kulo nggih seneng ngeten iki, Bu. Berarti selera aku Malah karo anu. Ibu Wici padha iki. Nggih. Maksudnya nek aktivitas itu kan Rasa malah ada kanca-kanca. Iki pas-pasan. Ini tawar. Oke, temporong tawar cepak gula. Dadi sing arep ngesake manis ya gula dhewe. Terserah gulane sesuai Selera. nggih, selera. Sing mboten ngangge gula nggih. lagi nduk Tawar. enggak ngerti. Iki sebelah iki, Mbak. Jangan catat mawon. Warnane mboten ana. Biasanya yo judul ini kan bukan judul sak. Bukune yang mboten diparingi. Pun dibeto tantane sae. Oh lagi. Lah iki halo Bu Tanjung. Betan. Lho Bu kembangku iki kepanasan apa piye ngono mawarku ngono ki lho kaya piye Kebrang, kembangku. kebrang. Kering-kering. Maskernya copot, Jang. Pindah situ ya. Halo, Lur. Nggih. Anakku lah langsung ke Jawa Timur, berarti kalau noto ini enggak berani. Noto bantale, notone apane? Nek pun tindak niki Sampun makan. Dino le. Hah? Terus mbok gak mikir ora le. Heeh. siang-siang. Kok di ngene ora mampir. Benake. Buat ngajak mau iki sholat Yasin. Pating kelan opo. Mbak Ati sing terang. Kok ndak kepidak, Jang? Heeh. Apa banget. Yasin anakku. Iki panasan. Ngapunten nggih Bu Lili. Nggih. Aduh, anak. Dereng telat masih diterima, Bu. Gimana? Masih diterima. Ada lowongan. Masih ada lowongan. Anake putune nuwang kali ramu. Aduh ya Allah. Duduk dulu. Wis ngono barkelku teko. Pas mbak-mbak. Niki Bu. Itu pindah ke mana itu? Mutiara. Oh, sing itu ya? Lori cetek itu ya? Mutiara dalam. Mutiara belakang kok. Deket samping masjid. Oh, Teka. Ora, aku rumahku samping masjid. Dadi alhamdulillah iso setiap saat ke masjid. Iya, masjid. Ini aku baru tahu ini, Mbak sinten iki? Rani. Mbak Rani ini Mbak Rani Lur. iki panas ki lho soalnya. Niki ketune geser londor. Niki wis. Anu blereng e. Apa niki geser mereka? Ya maklum mripat wis tengah hati ngono. Pon ngeten, Padang. Gawane segone sing noto bantal. Niku ndak Tunggu bayi. Ini ngikuti itu loh. Syutingnya kan Bu Harna. Terus kalau sinten malah tak sejarah seneng. Bapake loro. Bu Warni ngebel. Sama Bu habis ini kita cinta sapa Bu? Oh iya. Ya, habis ini kula pangapunten. Bu Warni itu Bu Warni itu nggih ngapunten ya, saya tuh menolong teman supaya ini loh Bu usahanya ben jalan gitu loh. Sebetulnya itu memang orangnya karakternya seperti itu. Saya enggak ngerasani cuman tak gandrol ben piye gitu loh Bu. Ternyata malah glender akhirnya saya benino ngamuk Bu. Mboten nambah awas Bu. Malah ini ndak pulang ke Kediri. Apa kan jeblok saya Bu. Ini nanti habis ini Mbak Ida tak ajak ke sana. Ke Kediri? Nggih, malah ngulungane nang Kediri. Wis mesah ulah Asline Kediri. anaknya di sana. Oh, anaknya sana. Tapi dalamnya jane katanya sakit. Halo, gambleng Bu. Silakan pergi ya. Mimik dulu. Halo. Ning pasar kan sak selending rame to Bu di pasar. jualan kenapa warung gitu Nah, jualannya kan makanan-makanan, tahu gitu. Iki enggak laku. ini saya Bu Saya sebetulnya banyak ya. mana Modok senggat, anu kan ya lumayan. Ini kan kita punya. Lah ya, satu kejeglongan kan.
anu sanggeman. Ibu. Bu wis Bang, wis mbok nanti yen saya selesai ini tak tone dek wis ndak usah saya ndak pakai itu aku ben wis ini dolokne kasar lho sak karepmu aku wis males aku. Bu Tanjung yang ngajak. Iya, kan dek Bu Mbak aku pengen modal ya aku dadi apik lho ya pokoknya siji Syuting sampai dulu. apik. Iya, Neng, sampai ini sila aja teko kene. iya Sila nek kene. Kok ndak menolong teman anu gitu. ketabrak. Nggih memang kan program ini ke depannya yo kan butuh waktu nggih Bu, ke depannya kan kita Ini kan depan ke sono yo pantate. Ayo ke sono. Panas. Aku nih, aku pikir harus beli barang ya Allah, ngejak wong ngerti kaya ngono, aku ngono. ya diterima mawon nggih saged wasal. Kita keluarkan aja, Ben. Enggak mau saya, Bu. Stres saya nanti. Ngoyak-ngoyak. Ya, aku nyun saya, Bu. Saya tanggal paling corona orang ketemu deg-degan lho, Bu, saya ini. Sampai ini Lah kok dia ini ngebela aku sesok mulai. Lah kok tadi pagi ndak ada? Mbak Nopi. Aku salah ngurusi anak. Udah saya gitu des. Tak pikir Bu, aku sesok tak coba Ida, tak pikir udah kesini. Nanti mungkin positif. Wes parani nang omahe wae kesuwen. Wis aku ndak keraten Bu, saya ini suruh halus gak iso aku tutuk wong halus ya gak iso aku wis. Oh, kamu ya brocal-brocal. Keten saya, Bu. Nek wong alusan malah medeni ra ketok. Lah iya to. Kok piye irunge ning ndi coba halus. Aku brocal-brocal. Aku nek disuruh lemah lembut lemah gemulai ora iso gah. Wis keraten aku. Mbak aku sih. Aku wis ceng. Belum. Ya sebentar. Aku Mbak nih Mas, aku kan dandaknya sepeda. Pak Har. Boleh Mas pindah loh Bu Tanjung. Pak Har nggon Yang punya rumah. Pak Daryanto. Heeh. Dek nih Pak, itu di rumah Mutiara Gang Piro, Gang nomor dikasih nomor ya. D14. Heeh, D14. Itu toh. Geneng itu ngalor. Bene Pak Loso ngerti? Bakso Pak Loso. Pak Loso sindi pinggir dalan itu. Bakso Pak Loso mie ayam kuwi lho. Heeh, terus ke utara. Ngetan ya engko nek apotek, sebelah apotek Gapura. Utara toh. Iki Bunima Iya. susuk 10.000. Kacanan loh. Iya, wis pokoke kono kae. Jenenge Mutiara apa? Perumahan Mutiara Indah. Oh, perumahan Mutiara Indah. D14 Nomor 14. aku main goleki ngejak iki sirku goleki. Aku ngerti omahe aku ngerti. Aku Wis sono. ngerti. Wis tak tiliki. Aja aku nek Oh iya, ini kan apa ini? Aku lewatnya. Lihat tuh. Wah, medeni. Unti. aku kan barang halus. Tadi jenengan kok ora lewat? Jualan. Aku mulai esuk deh. Aku mulai esuk. Liwatne nggon aku jam 12 malam aku wis tidur no. Aku bar ngisa, pokoke bar salat ngisa udah. Sana, tapi kan itu. Paling kok dalang itu paling. MTS. Oh, Ini itu. tambah esuk ya, pun nanti Mas semuanya Bu. Habis salat isya aja aku udah ke tempat tidur kok. Nggih, terus Aden itu di sini Nah, juga. ya memang harus tidur nanti jam setengah 3 berapa bangun. Harus bangun. Anu mau pindah Pertama-tama rumah. tak paksa harus bangun. Iya. Sekarang udah kebiasaan. kebiasaan bangune anu dhewe. Nggih. Lah diteo kae ram. Iki. Ngapunten Bu. Iki jeng Kula niki wonge gembredek, aku sing kilur jeng Ida. Halo. Kula niki gak asal urusan karo wani gak selesai gembredek aku Bu wis iki lho takon iki wis gak urusan, aku wis terserah mbok lho wong apa monggo silahkan. Aku kalau orang A ya A sampai B. Nek wis ora beres bagian jenengan. Pokoke kudu Gitu Bu, saya gembredek. gini loh Bu. Bukan saya sok alim ndak ya Bu. Nek urusan karo ngene iki ayo A. Gitu loh. Aja A B C D. Ala wong double ya ente kooperasine mbahmu kok sampe ngono aku Bu gregeten aku. Wis ngene wae kowe. Sampai kemarin begini. Ngene ya, Dek men kurang sepirang to? Kurang ya. 40 masih. Ngene wae to tante Eni, aku tak omong lon ya. Iki engko lek warni gak teko, aku arep rono, aku butuh pitik, aku nyekel pitike 3. Ya boleh Lik. Enak pitik, aku nyekel pitike 3. Soale aku me bancaan, aku me dandani omah. Engko
Engko tak bayar koperasi ini. Sementing Lah kok mung terima 3. Mbok 5 sisan. jerek. Terus jare si tante tante ini. Anu Bu, niki mangke dugi ya jare. Lah kecil-kecil itu lho. Niki mangke dugi kok Bu ngoten. Lah eneng omahe aku ngertine jare kok nggone buarni yo. Aku kan langsung nang tante Ida ya wis alhamdulillah aku ngono. Lah ngono kemen aku langsung nang tante Ida. Oh, niki lagi perjalanan. Alhamdulillah. Lah dalem iki ngendi? Kali Lutung. Ngendi kuwi? Oh, kali lho Mojo Gedang. Nggih, Mojo Gedang. Oh. Parani wae, masih kali Lutung, kali kali Oso, kali apa tak parani. Ngertos kene. Isin aku. Tapi jare teng Kediri. Pun mangsul. Oh, pun mangsul, Kalau wingi Jan. aku mulai. Cuman hari ini kok belum dateng ngono to. Nah, ngono. Aku langsung nang tante Ida wis aku ayem wis ngurus anakku mulai nang Bedul. Wah, mirane. Oh kuwi sing nggon jenengan. Iki. Tenane. Oh, lha. Saya dugi ya, Bu. Sedang perjalanan. Kayak Kediri. Malahan saya wong capek. Sing penting omahe ana PTS e. Heeh. Tau tenan. Aku Asli sekolah Jawa Timur sinten mawon iki? pripun Bu? Sing asline Jawa Timur. Kula. Lha sak temen pundi? Medion, Bu. Ah, kula Malang mriku mjur sing alus. Nek kula pun mboten saged alus. Lah aku niki sadha kula. Niki sadha kula niki turunan Madura iki angel kon alus. Malang, Medion. Malang, Bu. Malang. Malang, Medion. Kula asline Banyuwangi, Bu. Banyuwangi. Saking Bapak dene Semalang nderekaken Bapak. Kan masuk warungnya sebelum lampu merah. Lah iki Bu sebelah kene ora. Warnani. Terus saya sirian, Bu. Bekerja. Hmm. Dapat jane yo ngeten to, ya iso wingi. Kerjaannya pindah. Pindah sekarang agak jauh. Dulu kan cuma sini pojok itu. Sekarang agak jauh. Dolan kuwi malih nuwa kali ngono. Untuke akal biang ngerti. Lah iya. Nangis tok BP-nya berapa lama? Cucu, BP-mu kamu nitip 2 kali toh? ibunya hamil lagi, jadi cemburu banget. Apa Jadi semua wae. Pom. Wis ngono, Satu. aku teko Masya Allah Mas. Nah, 50 lagi. Awake tuwa kan kono. Ora kandhane engko jam 3 kok. Jenengan awake kok rada cilik to. Kurang mangan. Iya toh. Mbak aku tak melu-melu diet apa? Pren segalanya. Nah ini dalang terus kok di melek bengi terus. Ini sing jelas ngikutin anaknya. Manajer anake. Malah saya dadi manajer. Lah Sukoharjo Karanganyar. Hari Ya, jadi iya, toh. Sukoharjo ngikuti mriko. Enggak apa-apa. Nah iya, wis ini Karanganyar. Jadi tanah. Ya kapan pulang? Jadi tanah. Uti biar. Uti belum aku nih ya. Ayo nang Uti. besok Sabtu itu keluarga Solo semua, Sana. keluarga dari Bapak itu mau ke sana. Lah dua. Kemarin Ini nanti padahal masih anu nih. Tesih damu. Apa itu? Berapa kali setoran? Yuk sama kita. Masih 4 kali. 4 kali. Apa yela-yela nama ini? Masih 3 kali. Takon aku lilik sini. Kita Aku libur. toh karo aku. Iya. 4 kali ya aku ngono. Maksud tuh wong aku iki Kan libur 1. dapat langsung dipotong. Lah kan libur puasa. Oh iya gitu. Kali. Pencairan. Oh iya gitu. Januari 22. Januari. Bener ya? Berarti angsuran pertama Februari ya? Sing es timor ini aduh, tapi kaya cedak wae jelak-jelik kae. Mana? Padahal rumahnya ada Tapi jelak-jelik. les biasa ya enggak. Heeh. Jane nek melu Lah kok lurus ini cuma situ ya lah. Jane nek lurus gak ada. Wonogiri ya kok kene langsung Lho kok iki omahe minggu ping 29. Tapi kan orang makan dhewe. Sampai yang kebablasan lho Bu, masuk lantare wong lho lho. Masuk lantare wong. Oh, Sing kalau minase iki numpak kendaraan. Lho kok lantare wong balik. Saya kita masuk basic baru tengah jalan. Pas tengah-tengah. Jarene wong ada sisiten Bu wis pasar tekan. Kon Bu ditunggu mriki mawon. Oh, beli lele jenengan tindak mumet jenengan. Ya tak jak sana toh. Lagi Ada
dapat jalan. Iki terakhir ngeten terus ngeten niku. Nang endi kuwi nang endi kuwi? Mertan. Oh, ngene iki to. Aku pengen dolan nang iki kok. Tulan ono. Arep ngevlog Dasarmu kucing ya, karo alasan. taman. Ayo, kabar bareng-bareng. Mulai alasan-alasan lho. Piknik. Mungkin baru niku mungkin keluar dari kene Waduh, waduh. piknik. Yang waduhmu yo. Cocok. Belum tambah. Lo teko Solo. Apa kuwi? Dan sing di Dalangnya Cemoro. Belum sampai sana, sampai iki tok. Jalan sing Kula dereng tanda tangan lho. Sampai makam wis berhenti. Sama Bu Lili. kene ati gunane kan. Yang pertama iku. Ah, menggol ping 29. Wis, ngene jelas jati. Nah ngene iki Sampai makam toh sama Bu Lili. Pun Bu dugi mriki ae. mrikune namung ngene iki kok Bu Sri Tumpuk Sinden niku. Yang ketiga saya. Rancang. Sing dereng sinten Lah kok iki? sampai situ wis maghrib lho, sampai makam kae. Pun Bu tunggu mriki mawon beres. Soale ke saya Mesti iki aku goleki rono kae. Dek iku waget. Takon-takon yo takon-takon sak momo yang ngurung tak takon. Nek wis dulu main. Sini. Oh iya. Dadi orang muda panen iki. Panen iki. Ayo Dari rong satu sepura. Yo luwih oke. Kan sekilo. Sak plastik gawe 2.000 aku. Semua Mas Sulam. Aku tuh anu nang kantor lho iki BMT. Aku melu rasa ngrepoti. Enak itu berapa setahun di sini? Gede nih kok. Itu Nah, kan 36. ora ayo wis dibangun dhewe, tidak. Heeh, tidak. Full dak. Ya nek to genenge lak enek Indomaret kuwi to. Iku ngalor. Indomaret ngendi? Alah. Lek gang ngarepku kae lho, gang ngarepku kae lho. SD ngalor. Heeh. Iki enek bakso, enek Indomaret. Finalia to. Heeh, Finalia. 12 terus. Terus notok ada perempatan lah. Heeh, belok kanan. Dadi notok terus anek dalan gede to. Belok kanan. Ki belok kanan sithik, engko ndelok sebelah kiri nek apotek, sebelah apotek Gapura Mutiara. Lah ya berarti lor dalan to. Oh, Mosok oh. lor dalan. Lor dalan lah. Kiri dalan to. Heeh, ya wis ngono. Ya ora aku lek ngono. Dijak aku dijak Siti Kendiri rono aku. Golek sapa ngono kae. Sinten perumahan nggih macanan. Nggih, Mutiara perumahan kan Sing ngajak sapa? Siti Kendiri. Golek sapa kae. dalan bangan iso. Pak Done. Mesane Bu kanca kula anu sing kei jenenge ya pakai nganggo kadate sing lanang itu galak gitu lho, dikuplak dikapani itu sampai enggak denger apa-apa. Mesti Mbak Tanjung ae tenang golek kancaku tak turune Bu sampai tekan sampai rumah canan rondine aku Siti Kendiri. Lah arep mang endi? Goleki ya ning perumahan Mutiara. Oh. Sapa ngono lho. Sapa Lanang apa wedok? Wedok. 27. Nyilek kudung nek nyilek kudungnya ra dibalik-balik gitu lho. Namanya Juma Pola itu. Tadi aku ngetut nih. Sesok. Lah Ali kudung. oh nek kono Mbak Besok sini dia ngeter Oh, sini. kudung murah kok. jenenge wong ora pati. Bumuji. Nek kanca ya ben Ini tadi tabel dari pagi kok. Terus dadi Jumat ngono kan piye to wingi? Ya kan 26 biasa. tanggal 26 biasanya. Ini kan tanggal Oh, kon 26. iku apa repot? Tanggal ada Pak. Astagfirullahaladzim, aku paling ngono. Aku Lah iya, langsung makanya. sendiri. Kon mulai riyen nggih. Aku langsung sendiri. Ya Allah nang yo le Ya. tangan. Pertemuannya. Nggih, alhamdulillah saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu anggota Gemuk Saraswati yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita kembali berjumpa. Kita mengadakan pertemuan gemuk ya, pertemuan rutin. Ini yang ke
7 kali ya pertemuannya. 7 kali. 7 kali pertemuan ya. Alhamdulillah. Ternyata kan kalau 7 itu 7 bulan ya. Sudah nggak terasa sudah hampir 1 tahun ya. Ya alhamdulillah. Semoga dengan pertemuan rutin kita akan mendapatkan banyak keberkahan ya, karena kita juga bersilaturahim, di mana silaturahim itu banyak sekali fadilahnya, manfaatnya ya. Di antaranya bisa memperpanjang umur ya. Amin ya. Kemudian juga mendatangkan rezeki dari Allah ya, keberkahan ya. Kemudian terjalinnya persaudaraan, persahabatan di antara kita menjadi lebih akrab, lebih lebih kenal dan memahami teman-teman kita ya, yang tadinya mungkin kita tidak kenal ya. Setelah berkumpul di program Gemuk ini, sedikit demi sedikit kita mengenal ya teman kita yang jauh-jauh ya. Ada Bu Esti yang di Sukoharjo. Wah, itu jauh sendiri. Hutan sono. Ya, syukur-syukur nanti suatu saat kita bisa silaturahim ke rumah ibu ya, bergantian. Jadi bisa lebih akrab lagi nanti ya, bisa lebih kuat lagi persaudaraan kita. Atau namanya ukhuwah Islamiyah ya. Dan dengan kuatnya persaudaraan ya, persaudaraan Islam, keimanan kita pun juga insya Allah akan ikut meningkat ya, keimanan kita bertambah ya, itu yang diharapkan, sehingga ya, sehingga harapannya persaudaraan kita atau pertemanan kita ini tidak hanya di sini saja, tidak hanya di dunia saja, tapi insya Allah nanti sampai di akhirat ya, kita dikumpulkan lagi di surganya Allah ya. Kalau kita saling menguatkan keimanan, saling menasehati ya, seperti tadi ceritanya Bu Tanjung yang heroik tadi ya. Apa heroik menggebu-gebu. Ya, dengan keberatan itu tadi kan alhamdulillah banyak sisi positif ya yang bisa kita ambil. Betapa Bu Tanjung ikut memperhatikan saudaranya ya, Bu Warni ya, yang berawal ya dari adanya masalah. Kita semua pasti memiliki masalah ya, tapi kemudian karena Bu Tanjung kenal banget dengan Bu Warni, inginnya ya membantu ya, menolong untuk bisa mengatasi problem keseharian ya, dengan diajak untuk ikut program Gemuk ini ya, maksudnya begitu. Tapi ya mungkin hingga saat ini Bu Warni memang masih disibukkan dengan masalahnya ya Bu, sehingga mungkin belum bisa membersamai kita secara rutin ya. Padahal harapannya kalau kita dengan kebersamaan ini nanti sedikit demi sedikit problem yang kita hadapi itu bisa teratasi. Ya, kalau kita sendirian itu mikir problem kita ya sendirian ya, kita sendiri. Jadi kalau nek ruwet ngono kuwi ya ruwet dhewe gitu ya. Ora karepe dhewe enggak bisa menemukan jalan keluar. Tapi kalau kita bersama-sama, bahkan teman kita itu peduli dengan kita, seperti tadi Bu Tanjung peduli dengan Bu Warni. Nah, kita juga yang lain yang tadinya belum tahu permasalahan Bu Warni, setelah ini kan sudah tahu. Kita jadi berempati, kita ikut merasakan ya apa yang dirasakan Bu Warni ya, inginnya sih membantu ya mengatasi problemnya. Nah, ini sebetulnya sesuai dengan program Gemuk ya. Program Gemuk itu kan sebuah program pemberdayaan ya, untuk memberdayakan kita. Tujuan jangka panjangnya sih penjenengan nanti bisa sukses gitu ya, menjadi orang yang sukses dalam usaha, dalam bisnis ya, memiliki bisnis yang menguntungkan ya, mendapatkan penghasilan yang banyak, yang tinggi gitu, harapannya begitu ya. Tapi tentu kan butuh proses ya, butuh proses yang lama, yang panjang ya, dimulai dari sedikit demi sedikit ya, sebelum menjadi usahawan yang sukses yang tentu nanti modalnya sudah besar ya. Itu dimulai dari yang kecil dulu ya, dari modal kecil ya. Kalau program Gemuk ini berawal dengan pinjaman 1 juta ya, kan itu kecil.
Tapi kan ya alhamdulillah ibu-ibu mendapatkan program ini Mbak ngambil sing gede kita ya. tanpa Ini ngontak nasel. tanpa ada agunan dan persyaratan macam-macam ya, karena memang kita dasarnya adalah kekeluargaan ya, dan kepercayaan. Dari modal yang kecil ini yang baru 1 juta, kita berlatih dulu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan untuk sukses gitu ya. Karena kalau kita ujuk-ujuk gitu ya, dikasih modal besar itu ya di sini kita juga nggak punya ya Bu ya modal besar. Misalnya masing-masing kayak 50 juta gitu ya. Kalau kita nggak punya, nah itu nanti malah berat kan Bu itu. Ya malah berat kan, karena kita belum mampu untuk mengelola uang besar ya. Kita latihan dulu mengelola uang kecil ya Semuanya dari dasar. ya, dari dasar, dari awal. Kalau kita sudah bisa menata diri kita, menata keuangan kita, insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan ada peningkatan, ada kemajuan. Kalau nanti jenengan sudah saatnya butuh modal yang besar, itu nanti mudah ya, tinggal berhubungan dengan lembaga keuangan ya, misalnya ada Bu Lili di BMT Insa ya. Kalau usahanya sudah jelas maju, tinggal butuh tambahan modal ya, itu mudah. Tapi yang sulit itu adalah memulai dan merintisnya dari awal, dari kecil itu yang sulit, yang berat. Itu membutuhkan ketangguhan dari kita ya, ketangguhan ya, niat yang kuat, kemudian tekun, sabar ya, dan kreativitas dan segalanya ya untuk menuju sukses itu. Juga sebetulnya dari program gemuk, kalaupun kita belum bisa menghasilkan pendapatan yang cukup ya, yang memadai atau yang besar, sebetulnya di antara program gemuk ini adalah kalau penjenengan selama ini punya tanggungan hutang di mana-mana, sebenarnya kita bermaksud dengan adanya pinjaman modal dari gemuk yang tidak menggunakan bagi hasil, itu jenengan bisa menutup yang di mana-mana itu dulu Bu, sehingga itu meringankan penjenengan ya. Jadi yang mana-mana itu yang biasanya bagi hasilnya gede atau bunganya itu besar ya, itu ditutup dulu gitu, sehingga ya sih. Tapi kalau di pasar kan ada yang pinjaman juga kecil-kecil tau Bu. Dari yang kecil-kecil itu tutup dulu dan jangan ngambil lagi. Misalnya ke bank plecet itu kan biasanya yang kecil-kecil tau Bu. Ada yang berapa ratus ribu. Itu bukannya dulu seperti itu. Nah itu yang marak ke kejeglongnya itu kan di situ itu. Seperti itu. Nah. Soalnya pakai nama saya. Saya nggak mau, terus ambil aja bread terus. Weh, yang saya ini bukan kita di pasar kan seperti itu Bu. Terus aku sing kenal. Sebetulnya banyak loh Bu kesenangannya. Kodok sekot, tambulan. Tereca kok ya. Enak masakannya. Orangnya gladra itu. Gladra bukan itu. Dan jane usaha makanan itu keuntungannya malah Banyak bagus loh. ya, nggih banyak loh. Banyak. Nggih, keuntungannya besar loh. Jadi tinggal kita aja. Kan nggak ngumpul uang Bu. Kejegelang kan gitu. Iya, kalau bos budget kejeglong. Beli kok. Aku manyen Kalau loh. udah Aku jadi goroi gitu. Maka ya solusinya tetap harus nutup satu demi satu dulu Bu. Sudah dulu itu Bang Plecet itu 2 saya tutup. Saya pakai nama saya nggak mau. Tutup terus Wis aja jile ya Bu, wis BMT ae. Ya. Jadi malah aduh ya itu makanya ya kalau di pasar ya banyak godaan di pasar itu. Saya buat tiap hari Bu. Kanjeng 9 juta apa Bu? Oh mboten. Mbak modal. Ya bukan apa Nah, mudah. kita kalau dipinjami dengan mudah kayak gitu kan, terus nyekel duit, terus iki rata monjo ya. Iya ngawur. Terus Itu banyak memang seperti itu. mengkonsumsi apa dibeli padahal nggak kita butuhkan, hanya memperturutkan keinginan kita. Ya. Nah ini juga materi yang lanjutan dari yang kemarin-kemarin yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Sebetulnya panjang dan saya harusnya membawa LCD tapi tadi belum tak persiapkan LCD-nya.
Mari LCD saya itu rada error, rada rusak anu lho sih. Anune Jadi tengah nurut, Pak. tasku. Apa nih? ADM ya. Itu materi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana mengelola keuangan keluarga. Diawali dulu dari kita melihat ke dalam diri kita sendiri atau dalam Kemampuan kita. ya keseharian kita, bagaimana kita mengelola keuangan kita. Tiap orang tentu kan berbeda-beda ya Bu ya, tiap orang berbeda-beda terus sesuai dengan kondisinya masing-masing, karena pendapatan orang ya beda-beda. Cara mendapatkannya juga beda-beda. Ada orang yang pendapatannya langsung sebulan sekali ya, naik gajian rutin itu kan ada yang begitu. Ada yang mungkin naik jualan ya berarti tiap hari, ada yang seminggu sekali. Kalau bekerja macam pabrik itu kan ada yang mingguan gitu ya. Tiap orang beda-beda. Tapi yang jelas sama itu setiap orang pasti membelanjakan ya pendapatannya itu ya menjadi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam pengelolaan keuangan ini secara umum ada empat jenis ya orang dalam membelanjakan uangnya atau pendapatannya ya, yaitu yang pertama orang yang pendapatannya kecil ya, kita mulai dari kecil dulu ya. Pendapatannya kecil dia pengeluarannya juga kecil karena memang pendapatannya kecil. Sudah seharusnya dia juga harus kecil sesuai dengan pendapatannya itu. Dan jangan latah. Nah, dalam kondisi seperti ini ya terpaksa dia itu harus hemat. Harus menerapkan gaya hidup hemat karena pendapatannya kecil, maka pengeluarannya pun juga harus kecil. Ya, dan semua orang saya kira pernah mengalami seperti ini ya Bu ya, karena tidak ada orang yang selalu berada di atas terus ya. Roda kehidupan itu kan berputar seperti ya namanya aja roda ya. Seperti roda ada di atas ada di bawah. Orang yang kaya pun juga pernah mengalami jatuh bangun ibaratnya ya, pernah di bawah juga ya. Saya kemarin habis studi banding di Bandungan itu ketemu dengan pengusaha apokat ya, bibit sama ini ya, menjual apokatnya itu ya jadi sukses ya, kaya raya itu. Dan anunya sampai keluar Jawa ya, proyeknya itu di Sumatera, di Sulawesi ya, dan di mana-mana itu. Tapi beliau cerita beliau itu pernah terpuruk ya, pernah bangkrut itu ya besar sekali ya. Itu ya, jadi ya ini roda kehidupan itu tadi, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Maka ketika sedang diuji pendapatannya kecil, maka pengeluarannya pun harus diperkecil, harus kecil ya. Jadi harus terpaksa hidup hemat. Tapi juga kita tidak tinggal diam ya. Kalaupun kita sedang diuji dengan pendapatan kecil itu ya wis lah, wis benar ya, nggak gitu. Kita harus berusaha untuk keluar dari kondisi itu ya, agar ada peningkatan ya, tidak kekurangan ya, kan harus ada usaha ya, usaha yang lebih gitu ya, harus ada kreativitas, harus ada ikhtiar lain ya untuk bisa keluar dari kondisi kurangnya itu ya, sehingga nanti bisa ada pendapatan tambahan ya, bisa kemudian keluar dari pendapatannya yang masih kecil itu ada peningkatan jadi pendapatan yang lebih besar. Tapi sikap kita ya adalah ketika pendapatan kecil, maka ya terpaksa pengeluaran kita pun harus kecil ya, terpaksa harus menjalani hidup hemat ya. Kalau tidak kita celaka ya, pendapatan kecil tapi pengeluarannya besar. Jadi ibaratnya apa Bu? Besar pasak daripada tiang. Ini kan ya itu tadi akhirnya akan kejeglong itu tadi di situ ya, pendapatan kecil tapi kok pengeluarannya gede kan, akhirnya kejeglong, harus berhutang
nanti hutangnya ini jatuh tempo harus ditutup, akhirnya hutang lagi, jadi kan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, bahkan semakin dalam ya kan? Lubangnya itu malah semakin dalam. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi ini ada 2 tipe ini yang tidak menguntungkan. Yang pertama tadi pendapatannya kecil tapi pengeluaran kecil ya, terpaksa harus hidup hemat. Yang kedua pendapatan kecil tapi kok pengeluarannya besar, nah ini celaka ya, yang seperti ini. Nah, jangan sampai terjadi ya, besar pasak daripada tiang ya, ini jangan sampai terjadi ya. Kalau kecil ya harus pengeluaran kita kecilkan. Jadi harus pintar mengelola. Harus pintar mengelola harus keuangan. Harus melakukan skala prioritas, Bu. Ya. Atau kita petani bener iki keinginan apa kebutuhan. Keinginan apa kebutuhan. Kalau keinginan wis kosek-kosek saiki urung mampu gitu ya. Saiki sing harus tak cukupi sing merupakan kebutuhan. Kebutuhan saja mungkin di anu lagi, dipetani lagi. Iki sing kebutuhan sing penting apa kurang penting apa iso ditunda kayak gitu ya, itu dipetani. Saya kan pernah cerita di sini ya, dulu saya juga mengalami kondisi seperti itu sampai itu tahun 90-an awal ya. 90-an awal sampai terjadi krisis ekonomi itu ya Bu ya, tahun 98 itu ya. 98 ya. Itu saya tuh punya kerudung itu cukup warnanya ireng karo putih. Mengingatkan saya. Kerudungnya kan netral, dipakein baju apa wae kan iso. Masuk. Iya, Saya juga gitu. Jadi wis ra tuku kerudung saya ra apa. Kalau sekarang Sekarang ini dua hitam putih. sekarang ini kan kita tuh gak sing nawari kerudung model baru, motif api, terus langsung kepengin. Tapi belum tentu kita tuh butuh. Wong wis suka diang atau kerudungnya gitu ya. Apalagi di pasar itu rawan di Saya tuh alhamdulillah ya termasuk sabar ya Bu ya. Wis selalu begitu, mau beli sesuatu itu mikir saya. Jadi rasido gitu. Sampai ini memang kudu ya wis tak tuku gitu. Dan sampai lama gitu ya. Saya tuh pernah dapat seragam gratisan itu baju atasan ya, di koperasi itu ada seragam. Iki aku rantik ngisorane sing pas, alah ya wis kayak ireng gitu ya. Berapa tahun kemudian itu baru dapat roknya itu sing pas karo klambi. Ya Allah, lagi pas perjuangan. Terus rapopo kok klambi wae. Sing penting lah utuh, yang penting menutup aurat kan gitu ya. Orang kepengen banget ya. Tapi orang yang sudah terlanjur jenenge kudu itu kan mata di matching ke ya, dari atas sampai bawah, sampai tas sampai sepatu ya harus matching kan gitu. Kudu anyar kabeh kudu. Nah, itu kan akhirnya itu tadi mungkin keluar dari manajemen keuangan tadi ya, bisa terjadi besar pasak daripada tiang. Nah, ini kita perlu memanage ya hawa nafsu kita ya, syahwat kita. Kemudian yang dua yang lain itu ketika pendapatan besar. Nah, yang terbaik adalah ketika pendapatan besar, nih pengeluaran kita bisa lebih kecil, ya atau kecil ya, sehingga ada sisa yang bisa ditabung, bisa diinvestasikan, bisa untuk infak, sedekah, bahkan membayar zakat ya kalau sudah memang waktunya membayar zakat gitu. Ya, itu yang terbaik. Nah, kalau tidak ya pendapatan besar, pengeluarannya pun besar. Akhirnya kan ya podo kayak yang tadi ya, pendapatan kecil yang pengeluarannya lebih besar. Nah, ini juga kalau pendapatan besar nih pengeluaran besar ini dikategorikan gaya hidup yang boros. Yo ketua pendapatannya gede ini ya entek gitu ya. Tidak ada yang disisakan untuk ditabung. Padahal menabung ini penting Bu bagi kita. Ya, kita semua ini perlu memiliki tabungan karena kan kita nggak tahu nanti di belakang itu apa yang terjadi ya, mungkin tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak ya, yang harus ada misalnya karena sakit atau apa gitu ya. Kalau kita punya tabungan rada ayem ya, mungkin nanti tinggal nyari kurangane gitu ya. Syukur tabungan kita cukup ya untuk
memenuhi ya, apalagi kalau yang putranya masih kecil kayak Bu Novi ya, itu perlu punya tabungan sehingga nanti ketika putranya itu mulai masuk, wah anakku nanti masuk SMP kira-kira biaya niki uang pakalnya ya semene. Nah kalau sudah punya tabungan kan wis ayem ya, tinggal nanti cari tambahannya, syukur cukup ya. Jadi menabung itu suatu yang penting ya, harus kita lakukan. Apalagi kita ya bisa umplong bisa apa teknisnya, apalagi kita juga kepengen bisa ibadah ya kayak umroh atau haji, itu butuh menabung Bu ya kan, butuh menabung. Kalau nggak dengan cara menabung ya sulit ya mungkin bagi kita, walaupun sana ya besar banget ya, tapi bagi kita itu sulit. Saya kemarin menghitung-hitung kalau kita mau umroh ya kira-kira umroh biaya 30 juta kan ya umroh. Kalau haji sebenarnya cuma main sedikit ya, paling kalau saat ini masih 35. Tapi mungkin nggak tahu kalau tahunnya akan datang. Nunggunya 30 tahun. Nunggunya itu yang lama. Ya daftarnya sekarang, Iya, ntar daftar tahun sekarang. iya. Itu yang umroh Bu. Haji. 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 Kalau haji itu kan disubsidi oleh pemerintah. Katanya yang Biaya aslinya 100 aslinya itu per orang itu bisa sampai 100 juta. Tapi kita bayar kan 35 juta. Ya, tapi kalau Cuma umroh kan nunggu antrinya ya, itu. ya antrinya memang. Kalau umroh kan bisa waktu-waktu gitu. Nah, itu dan biaya kan kita sendiri. Nah, itu kalau dihitung umroh itu 30 juta katakanlah. 30 juta. Terus kita nabung sehari itu 1.000. Pirang tahun coba? Terus piye? 1.000 per hari. 1.000 per hari, sebulan 30.000. Kali berapa? Untuk sebulan 30.000. 30 kali kali 360.000 1 tahun. 1 tahun 360 Kali banyak. Itu kayaknya Bu. Nah, dihitung itu butuh 1.000 bulan Bu. 1.000 bulan. Kayak Lailatul Qadar kayak. Iya. Berarti Terus 3 tahun 1.000 bulan baru sama. berapa coba Bu? Kan 70 apa sampai 80 tahun. Nek kita nabung 1.000 sehari loh Bu, itu untuk bisa umroh ternyata butuh waktu hampir 80 tahun. Kalau 1.000 sehari. Nah, 1.000 sehari. Makanya kan harusnya lebih ya. Nah, itu monggo kita upayakan. Ya, tapi juga Allah itu Maha Kaya ya. Allah itu Maha kasih sayang. Bisa jadi Allah itu akan melihat seberapa semangat kita ya, niat kita untuk umroh. Kadang tidak harus menunggu sekian puluh tahun itu ya, tapi kalau semangat kita luar biasa itu bagi Allah mudah ya untuk memberikan jalan seseorang itu bisa umroh. Ya, tapi kita harus punya niat, harus punya semangat, dan kita dukung dengan upaya, dengan ikhtiar itu tadi Bu, nabung. Monggo ini saya menyarankan ibu-ibu di rumah ya 1.000 aja enggak apa-apa lah. Iki aku 80 tahun, tapi kalau kita semangatnya kuat ya insya Allah nanti Allah cemplung ke Allah umplung ke biasa. kurang cemplung nih galon. Bisa. Lah itu kan ada orang yang ngumpul ke koin di galon itu bertahun-tahun, ternyata bisa nggak beli mobil barang mana Bu, ternyata Iya, sampai bisa. ngumpul puluhan Ada juta. itu. Luar biasa. Naruh di galon. Kita nggak terasa ada 500, ada 1.000-an. Nah, sehari 200 kadang-kadang dimasukin juga. Ada masuk Masa di disiplin ora atau diude-ude. Iya. Lah kok ini ditugaknya ngene-ngene. Cawan nilai Iya, anak kuwi kayak apa? Saya tambah recehan. Wah, jadi kayak anak-anak wae. Iya, anak saya udah punya anak. Lah anaknya jaluk duit kan direcehan. Lah kok ngene-ngene ning kamar. Iki apa? Iku Adik nyuwun duit ra direcehan lho. Direcehan nek utuh lho aku. nabung di rumah itu
biasanya Tangannya gatel. sawan cedil itu. Itu Orang Jawa Timur mana nih sawan Tabungan cedil itu. sementara dulu Bu, tadi kumpul mungkin sebulan atau 2 bulan dibongkar, terus dilebokke ning ngene BMT gitu. Selamat kan. Ora diude-ude. Wis ora Sawan cedil ya. Kalau di BMT itu tabungan nggak berkurang ya? Soalnya kita bertambah. Kalau di bank kan ada biaya administrasi. Lah ya. Besar juga loh. Saya dulu biaya administrasi kan bank itu. misalnya kan ada uang gitu ya, misalnya BRI. 200 di ATM nggak tak Selesai apa-apain, lah kok Hilang. dari 100 pecahan Lah Biaya ATM-nya itu. administrasi. Saya ATM-nya ya. Oh, BRI itu saya Kapok menarik saya. juga. Saya kan Loh, ada Ngambil biaya uangnya sendiri khususnya, tuh kayak potongannya gitu. 10.000 kok, Bu. Ngambil itu. Iya. Nah, kita naruh kan memang biaya administrasi dari wong nitipke, wong ngambil kok ada. Dan nek BMT itu kantornya di mana? Nek, ini boleh Nek saya timurnya SFA. Timur SMA. SMA. rumah makan Oh. Sebelah selatannya Kayak- BKK. besok nabung aja aku tak terima. Oke. Kok sebensin sekali iki? ketemu di sini juga. Beres no. Sebulan sekali bisa ketemu di sana itu. Lah sekarang di sini kasih buku tabungan apa piye? Boleh. Biar anggo duit. Besok Tabungan beli nih. Tabungan umroh beli nih. Nah, ya. bisa. Macam-macam tabungan. Kita kan gak hubungi diri terus. Nggih. Iya, Ya tabungan biasa Jadi dulu kalau- nanti nek kalau tabungan arisan tabungan ini biasa. kita punya 10.000 per 20.000 Nah, nabung Nih, gitu. tapi Berarti Bisa. bawa buku tabungan aja. Iya. Sip, Jadi setuju. kan kita nggak usah kemana-mana ya. Nah, itu ke bapaknya ya. Nah mulai besok 1 hari 1.000 kok pas tanggal 26 Bagus. Kowe usulah aja meneng wae ngecap-ngecap wae. Duitnya oke lah. sekali dalam juta Saya kemarin gitu ya, umroh murah ya kan ada promo umroh gitu. Nabung aku konon. Oh iya. dulu Kalau seperti ya nabung sih. umroh murah saya gitu. Nabung jadi ini. Ini yo. Nek iso ya aja murah banget Itu karena tenan itu bae. ada ono rupa Bu ya. Kalau terlalu murah jenengan juga di sana nanti nggak dapat Iya. fasilitas yang baik. Iya bu saya tahu gitu tuh mek promosi kok saya tahu. Bahaya itu kalau kita kalau BMT kan sudah maksudnya Harganya sudah kayak lembaga mungkin harus gitu loh Bu, harganya terkoordinir. apa ya dihitung-hitung secara aja nggak masuk tapi ya ternyata bayar. Budget teng Jakarta. Lah, Itu yang balik itu misalnya ya bu ya itu piye itu itu biaya yang kita keluarkan untuk diri kita sendiri ya sing baik no di sana kan nek bisa ya nyaman Bu. Kecuali memang lihat backpacker. Kalau backpacker itu ya kayak keleleran ngono. Ada pakai backpacker ya di sana udah kayak ini pengemis di sini mas. Udah di pinggir di teras toko. Mungkin ya karena Bener ada teras toko dan busur. wis teko kono terus ingin full ibadah jadi masalah tidur ya wis sak-sake kayak gitu. Tapi kan Lah ya- baru mau rebah di pinggir toko suruh pergi. Tapi wis ngantuk. padahal di luar itu ya panas banget loh. Butuh hotel, butuh tinggal di hotel. Butuh tempat istirahat yang nyaman. Butuh kenyamanan juga biar Kan untuk ibadahnya kesehatan juga nyaman. kalau tempatnya Iya. kondisi seperti itu bisa mudah sakit. Nggih. Jadi itu 4 tipe manajemen keuangan keluarga itu tadi berdasarkan pendapatan dan pengeluarannya Bu. Ya, ada orang yang pendapatannya kecil, dia pengeluarannya juga kecil. Ini ya masih bagus ya, baik ya. Berarti dia hemat ya. Dia bisa menyesuaikan karena pendapatan kecil ya saya pengeluarannya juga menyesuaikan pendapatan saya. Tapi yang celaka adalah ketika pendapatannya kecil, pengeluarannya besar ya, besar pasak daripada dia. Kemudian yang kedua adalah yang pendapatannya besar ya, pendapatan besar diupayakan pengeluarannya tetap kecil gitu ya, artinya tidak terus suka konsumtif ya, suka poya-poya, suka membeli hal-hal yang kurang penting kayak gitu, ya itu berarti boros ya, orang yang boros. Kalau pendapatannya besar, pengeluarannya juga besar, itu boros dan nanti tidak ada yang bisa ditabung atau
untuk infak, sedekah, ya, untuk ibadah ya. Kita umroh, kita haji itu ya bagian dari infak kita, sedekah kita ya. Karena yang untuk ibadah itu termasuk infak ya. Yang kita keluarkan tidak sia-sia ya, tapi akan diganti Allah dengan pahala, dengan ganjaran yang berlipat dan bahkan diganti dengan yang lebih besar. Saya waktu ke sana pernah diceritani oleh teman ya, ada teman saya ini cerita temennya yang dulu berangkat haji itu seperti hitung-hitungan dengan Allah gitu ya. Wah, aku mangkat haji biayaku semene gitu ya, kayak hitung-hitungan itu ya mungkin masih terasa berat gitu kan ya, harus mengeluarkan biaya haji sekian gitu ya. Seperti kayak berharap atau minta ganti kepada Allah gitu ya, karena sudah mengeluarkan segitu besarnya. Ternyata sepulang dari haji ya butuh waktu juga sih, itu dia sukses usahanya sampai dia merasakan yang dikembalikan Allah kepadaku itu lipat-lipat dari yang saya keluarkan waktu haji, bahkan bisa sampai 10 kali lipat gitu ya. Dia merasa seperti itu, Bu. Jadi rezekine itu dia rasakan seperti Allah mengembalikan dulu dia sudah berangkat haji itu. Akhirnya dia bisa berangkat haji lagi dan begitu menangis di sana itu, menangis rasanya itu bersyukur dan merasa berdosa gitu ya waktu berangkat yang kedua. Bisa seperti itu. Dan sebetulnya ibu-ibu, ketika harta kita berapapun ya itu kita infakkan ya, itu sebetulnya harta kita yang sesungguhnya itu yang kita infakkan ya, tabungan kita ya, karena menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu sebenarnya yang kita infakkan itu. Kalau yang kita makan ya sudah kan ya, mungkin jadi jadi ampas ya jadi tenaga juga sih untuk kita bekerja dan beribadah gitu ya. Tapi kalau infak itu jelas nanti menjadi harta kita yang sesungguhnya yang nanti menjadi tabungan kita di akhirat ya. Karena itu seharusnya kita ini bersemangat ya untuk berinfak ya kepada Allah ya, berinfak untuk yang membutuhkan ya, siapapun yang membutuhkan. Termasuk kalau di kelompok kita ini ada infak kan ya Bu, dari angsuran itu ada infak. Itu kan yang kita infakkan itu sudah nggak kita harapkan untuk kembali ke kita. Yang masih bisa kita harapkan simbuannya yang 5.000 itu ya, yang tiap bulan itu menjadi tabungan kita ya. Kalau yang kita infakkan sudah tidak kita harapkan. Tapi kemudian dari dana infak yang terkumpul itu jangan dibiarkan hanya dikumpul-kumpulkan terus gitu ya. Tapi kalau itu butuh disalurkan, monggo saya persilahkan ibu-ibu menggunakan dana itu. Misalnya untuk kepentingan kelompok juga bisa ya. Misalnya ada saudara kita yang butuh dibantu ya, itu kemudian dikeluarkan dari dana infak yang sudah terkumpul, itu enggak apa-apa ya. Nah seperti itu ya, dengan begitu kan bermanfaat ya, dan nanti akan menghasilkan keberkahan ya gitu. Kalau dikumpul-kumpul saja nanti kurang manfaat ya. Nah ini sebagai pengetahuan saja ya. Nanti kalau ada yang membutuhkan ya. Saya kira itu dari saya. Ini sudah terhidang, monggo kita nikmati dulu salat dirubung Ya. lalat. Monggo. jenderal iki Setiap hari Bu Rida ini mesti menyiapkan. alhamdulillah. Hah? Oh iya, kita tutup dulu. Nanti lain-lain kita bicarakan sambil makan ya. Jadi ibu kita akhiri dulu pertemuan kita. Masih ada lanjutannya tapi nanti ya bulan depan. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini buatannya Bu Rida, apa Bu Esti?
berdua. Dua. Sejak jam piro le masak. Kolaborasi ini. Sing masak niku cepet jan iki. Cuman nek ana kancane kok ya ibok dhewe ya. Es kita nemen kok rene. Oke, saya tutup dulu pertemuan sore ini. Ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Nimas Indriastuti. Bye.